Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anggono sebagai dosen pembimbing marketing strategik dan yang terhormat rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rego Setiawan, saya sendiri, Guliska Mada Putri, Regita Aulia, Puji Hayani, dan Andini saya akan membahas terkait fashion. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih fashion itu? Fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Busana pada umumnya suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang. Perubahan mode yang menyangkut busana akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan secara keseluruhan. Dalam dunia fashion, terdapat istilah fashionable atau unfashionable untuk memperjelas apakah seorang tersebut mengikuti perkembangan mode terbaru atau tidak. Tren dan musim fashion sebagian besar didorong oleh perancang busana yang membuat dan menghasilkan artikel pakaian. Dalam hal ini, istilah bisnis fashion akan digunakan dalam arti bisnis yang berhubungan dengan pakaian modis atau pakaian sebagai industri kreatif yang diciptakan dan diproduksi oleh perancang busana. Tidak ada yang menyangkal bahwa karya perancang busana memiliki kontribusi besar untuk industri garmen. Karena saat ini, para pengusaha garmen akan perlu menggunakan keahlian para desainer untuk selalu up to date agar tidak ketinggalan dengan tren fashion dunia. Selanjutnya, dampak bagi perusahaan. Dampak bagi perusahaan maupun lingkungan. Perkembangan fashion yang menjamur di kota Bandung dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa clothing ini memiliki prospek bagus tetapi juga memiliki iklim persaingan yang ketat. Berkembangnya industri atau bisnis fashion juga dapat dilihat dari banyaknya outlet atau toko yang menjual berbagai jenis pakaian. Dengan ragam yang begitu banyak, tentunya dibutuhkan usaha yang matang dalam mempromosikan produk fashion yang dijual. Pertumbuhan fashion yang semakin banyak membuat perbedaan satu fashion dengan fashion lainnya semakin tipis, sehingga perusahaan dituntut harus lebih kreatif serta menerapkan manajemen pemasaran dan strategi pemasaran yang baik agar dapat bersaing untuk mempertahankan pelanggan dan menarik konsumen baru sebanyak-banyaknya. Selanjutnya mengenai teori. Menurut Bu Hari Alma, marketing mix adalah sebuah strategi dalam mengkombinasikan berbagai kegiatan pemasaran, lebih memaksimalkan hasil yang bisa diterima. Dari teori di atas, kesimpulan dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang sebelumnya dibahas adalah dengan menerapkan teori bangunan pemasaran atau marketing mix 7P. Yang pertama itu produk, di mana hal yang perlu diperhatikan dalam produk itu bukan hanya fisik dari sebuah produk tersebut, namun juga benefit dan value dari produk tersebut. Yang kedua, price, di mana harga ini sangat signifikan dalam keputusan pembelian. Kita sebagai penjual harus mempunyai strategi dan taktik dalam tingkat harga, yang nantinya menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk yang akan ditawarkan dan dibelinya nanti. Yang ketiga, place, di mana penjual harus bisa memilih tempat yang strategis, yang nantinya dapat mempengaruhi penjualan. Yang keempat, promosi, di mana promosi ini meliputi berbagai metode, yaitu metode periklanan, promosi penjualan, public relation, atau personal selling, yang nantinya ini untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk tersebut, yang nantinya dapat menarik perhatian konsumen. Yang kelima, people, dalam dunia pemasaran, di mana orang menangani atau melayani konsumen itu akan sangat berpengaruh pada keputusan pembelian. Yang keenam, proses, di mana proses dari suatu produksi atau operasional merupakan faktor penting bagi konsumen. Yang ketujuh, physical evidence. Bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat suatu produk dibuat dan langsung berinteraksi kepada konsumen. Selanjutnya, solusi. Setelah pemaparan mengenai apa itu fashion, dampak bagi perusahaan, dan teori, maka bisa kita ambil kesimpulan mengenai apa sih solusi yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah ini, yaitu kita bisa melakukan inovasi dan segmentasi pasar. Misalnya, kita melakukan inovasi produk dengan menciptakan desain atau model yang berbeda dari perusahaan kompetitor agar bisa menarik perhatian dari masyarakat atau calon konsumen. Setelah kita melakukan inovasi terhadap produk tersebut, maka kita bisa menyesuaikan segmentasi pasar yang akan kita gunakan sesuai dengan produk yang telah kita ciptakan. Kayak misalnya produk yang udah kita ciptakan itu modelnya lebih cocok buat
remaja, otomatis segmentasi pasar yang nantinya kita gunakan juga mengarah ke para remaja. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan. Untuk itu, fashion sudah menjadi suatu kebutuhan yang melekat bagi sebagian besar masyarakat. Dan membicarakan tentang fashion, Bandung sendiri merupakan sebuah kota yang terkenal sebagai kota dengan potensi industri kreatif yang sangat besar, juga terkenal sebagai image icon fashion di Indonesia. Di tengah peluang yang besar bersama persaingan yang semakin ketat, menjalankan sebuah bisnis diperlukan berbagai tahapan dan strategi yang baik. Di antaranya, dengan mengembangkan lebih banyak inovasi kreatif, serta melakukan segmentasi pasar, yang dimana hal itu bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara spesifik, serta dapat mengikuti perubahan pasar yang bersifat dinamis. Nah, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.